Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aloysius Mengguyuran. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Nusa Tenggara dengan NIM 2302010013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum nasional dan juga hubungan internasional. Yang pertama, pengertian. Pengertian hukum nasional. Hukum nasional adalah kumpulan aturan atau norma hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Hukum nasional mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya di dalam negara tersebut. Sedangkan tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan memberikan sebuah kepastian hukum. Sedangkan hukum internasional merupakan hukum yang dapat didefinisikan sebagai hukum yang berlaku antara negara-negara berdaulat dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Hal ini tidak hanya mencakup aturan yang dibuat melalui perjanjian formal antar negara, tetapi mencakup norma-norma kebiasaan dan prinsip-prinsip yang diakui oleh konstitusi internasional. Yang berikut adalah beberapa aspek hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Aspek yang pertama yaitu prinsip kedaulatan, di mana hukum nasional berakar pada kedaulatan negara, yang artinya bahwa setiap negara memiliki hak untuk membuat dan menerapkan hukum di wilayahnya sendiri. Hukum internasional di sisi lain adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Prinsip kedaulatan menjadi dasar penting dalam hubungan antar kedua hukum ini, karena negara berdaulat bebas untuk menentukan bagaimana atau apakah mereka mematuhi hukum internasional. Aspek yang kedua merupakan supremasi hukum internasional dan hukum nasional. Dalam beberapa sistem hukum, hukum nasional dianggap lebih tinggi dibandingkan hukum internasional atau yang tertera dalam doktrin dualisme. Sementara itu, di negara lain, hukum internasional diakui sebagai hukum yang mengikat langsung atau doktrin monoisme. Dalam sistem dualisme, hukum internasional harus diadopsi terlebih dahulu ke dalam undang-undang nasional yang berlaku, sedangkan pada sisi monoisme, hukum internasional berlaku langsung tanpa memerlukan proses legislasi domestik. Yang ketiga, penerapan hukum internasional di tingkat nasional. Hukum internasional seringkali memerlukan penerapan melalui hukum nasional untuk dapat diberlakukan secara efektif di tingkat domestik. Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi internasional harus diratifikasi terlebih dahulu oleh parlemen atau badan legislatif negara untuk dapat diberlakukan secara langsung dalam negara tersebut. Yang keempat, konflik antar hukum nasional dan hukum internasional. Konflik biasa terjadi ketika hukum nasional suatu negara bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kasus seperti ini, negara seringkali harus memilih apakah akan mematuhi hukum internasional dan mengubah hukum nasional atau menolak hukum internasional dan mempertahankan hukum nasional. Perkara semacam ini akan diadili oleh Mahkamah Internasional. Pada aspek yang kelima, hak asasi manusia. Salah satu era penting di mana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional adalah hak asasi manusia, di mana negara-negara yang menandatangani konvensi internasional tentang hak asasi manusia seringkali diwajibkan untuk menyesuaikan undang-undang nasional mereka agar selaras dengan standar internasional. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.